Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nakama? Jumpa lagi guys bareng gua Kilua. Nah, kali ini kita bakal menentukan top 3 pemain terbaik dari event Champions, mulai dari penjaga gawang sampai penyerang. Tapi sebelum masuk ke ranking, gue mau kasih satu pertanyaan dulu. Apakah pemain dengan OVR paling tinggi otomatis jadi pemain terbaik? Eits, belum tentu. Karena kali ini kita nggak cuma bakal melihat angka OVR, kita bakal bedah semuanya, mulai dari statistik, performa di gameplay, posisi, OVR, sampai yang paling penting value shard yang harus kalian keluarkan. Karena jangan sampai shard udah dikumpulin susah payah, begitu pemainnya didapat malah nggak cocok dipakai. Bisa aja ada pemain yang statistiknya kelihatan biasa-biasa aja di atas kertas, tapi begitu masuk pertandingan, buset, ternyata monster. Sebaliknya, ada juga pemain dengan OVR tinggi, kartu glowing, tampang meyakinkan. Tapi pas masuk gameplay, Bang, ini pemain apa pajangan? nah itu yang bakal kita cari tahu. Buat kalian yang lagi bingung, siapa yang wajib diambil, siapa yang paling worth it buat shard, dan siapa yang OVR-nya tinggi tapi ternyata nggak se-worth itu, semuanya bakal kita bahas. Kita akan mulai dari kiper, back, gelandang, winger, sampai striker. Dan ingat, jangan buru-buru tukarkan shard kalian sebelum tahu siapa yang benar-benar layak masuk top 3. Karena bisa jadi, pemain yang kalian incar sekarang ternyata bukan pilihan terbaik. Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe ya guys, biar Kilua makin semangat bikin konten FC Mobile, dan tentunya kita bisa terus bedah pemain sampai ke akar-akarnya. Oke nakama, tanpa banyak basa-basi, siapkan shard kalian. Karena sekarang waktunya kita bongkar siapa top 3 pemain terbaik di Event Champions. Let's go! Kita mulai dari posisi yang paling terakhir, tapi justru bisa bikin kita gagal menang kalau salah pilih. Yap, apalagi kalau bukan kiper. Untuk posisi nomor 3, Kilua memilih Thibaut Courtois. Dengan OVR 125 dan dibekali playstyle deflector, Courtois jadi salah satu penjaga gawang yang cukup menarik di Event Champions. Posturnya yang tinggi juga bikin dia punya jangkauan yang mantap buat menghalau berbagai macam tembakan. Lanjut ke posisi nomor 2. Di sini Kilua memilih Gianluigi Donnarumma. Dengan OVR 126, Donnarumma unggul 1 OVR dibandingkan Courtois. Bukan cuma itu, dia juga punya playstyle deflector level gold yang tentunya sedikit lebih baik dibandingkan Courtois. Jadi kalau kalian mencari kiper dengan kombinasi OVR tinggi tambah playstyle yang kuat, Donnarumma jelas menjadi pilihan yang sangat menarik. Tapi, kalau Donnarumma udah sebagus ini, siapa yang bisa menggesernya dari posisi nomor 1? Nah, jawabannya adalah Petr Cech. Secara OVR, playstyle, bahkan kebutuhan shard, Cech sebenarnya cukup mirip dengan Donnarumma. Tapi ada satu hal yang membuat Kilua lebih memilih Cech sebagai kiper nomor 1, yaitu Statistic Reflex. Untuk seorang goalkeeper, refleks jelas jadi salah satu atribut yang sangat penting. Dan Cech punya keunggulan statistik refleks yang sedikit lebih baik. Kelihatannya memang cuma beda tipis, tapi dalam gameplay, satu penyelamatan ekstra aja bisa jadi pembeda antara menang dan pulang membawa kekalahan. Sekarang, kita lanjut ke posisi berikutnya. Sekarang kita masuk ke posisi yang biasanya jadi benteng terakhir sebelum lawan berhadapan dengan kiper. Yap, kita bahas CB atau back tengah. Dan kalau kalian suka gameplay tabrak-tabrakan gaming, bagian ini wajib banget diperhatikan. Untuk posisi nomor 3, Kilua memilih Virgil van Dijk. Statistik oke, body kuat, dan playstyle musang bikin dia susah ditembus. Walaupun gak punya playstyle otot, fisiknya tetap sangat tangguh. Ditambah playstyle umpan peluru, dia enak banget buat kalian yang suka serangan balik cepat. Secara gameplay, Van Dijk sebenarnya nggak kalah dari 2 nama di atasnya. Tapi masalahnya, 67k shard. Menurut gue, harga segitu bikin value Van Dijk kurang menarik. Untuk posisi nomor 2, Marcel Desailly. Dengan OVR 126, Desailly merupakan salah satu CB yang sangat meta dan hama banget di rank. Kombinasi statistik, playstyle, dan gameplaynya solid banget. Yang lebih menarik, kalian cuma butuh sekitar 28k shard buat membawanya ke squad. Jadi dari sisi value, Desailly jelas lebih menarik dibanding Van Dijk. Dan posisi nomor 1 jatuh kepada Giorgio Chiellini. Dengan OVR 127, statistik gacor, gameplay badak, dan kebutuhan shard yang relatif murah, Chiellini benar-benar paket lengkap. Apalagi dia punya kemahiran stopper yang membuatnya lebih agresif saat maju menghadapi lawan. Ditambah playstyle otot, cocok banget buat kalian yang suka tabrak-tabrak gaming. Sedikit tips dari Kilua, kalau kalian pakai Chiellini, coba duetkan dengan CB tipe defender atau cover area, seperti Desailly atau Barzagli. Jadi Chiellini bisa lebih agresif menekan lawan, sementara partnernya fokus cover area dan menjaga pertahanan. Sekarang, kita lanjut ke posisi berikutnya. Sekarang kita lanjut ke posisi LB. Jujur, di event Champions kali ini, pilihan LB yang menarik cukup terbatas.
Untuk posisi nomor 3, Killua memilih Marcelo, off-air 124. Dia masih menggunakan kemahiran lama dan punya playstyle umpan silang. Kalau kalian bukan Madrista, menurut gue kurang worth it buat nuker shot demi Marcelo. Mending tabung shot kalian untuk pilihan yang lebih menarik di posisi kedua. Di posisi nomor 2, ada Gvardiol, off-air 125. Dengan kebutuhan sekitar 15k shard, Gvardiol cukup menarik karena bisa dimainkan sebagai CB, punya fisik kuat, dan kecepatannya juga lumayan untuk back tengah. Tapi untuk posisi LB, menurut gue dia terasa sedikit lambat. Apalagi dia punya playstyle otot yang aktif ketika bersentuhan dengan lawan. Masalahnya, gimana mau bersentuhan kalau kalah speed duluan? Menurut gue, Gvardiol bakal jauh lebih cocok kalau punya playstyle rocket. Jadi memang pilihan LB di event ini nggak terlalu banyak yang benar-benar menarik. Yang benar-benar layak dipakai hanya dia si urutan pertama. Philipp Lahm. Meskipun posisi aslinya RB, Lahm tetap bisa dimainkan di LB dengan sangat baik. Didukung statistik yang solid, playstyle yang cocok, OVAR tinggi, dan kebutuhan shard yang relatif murah, Lahm jadi pilihan LB yang paling worth it menurut Killua di event Champions kali ini. Sekarang kita lanjut ke posisi berikutnya. Top 3 RB Event Champions. Untuk posisi nomor 3, Killua memilih Valverde, off-air 125. Meskipun posisi aslinya CM, dengan kemahiran box-to-box, Valverde tetap menarik dimainkan sebagai RB. Apalagi didukung playstyle rocket, jadi speednya cukup membantu saat menghadapi winger lawan. Tapi karena posisi aslinya CM, tentu statistik bertahannya masih kalah dibandingkan pemain yang memang natural RB. Di posisi nomor 2 ada Barzagli, off-air 126. Walaupun posisi aslinya CB, dengan kemahiran defender, Barzagli bisa jadi RB yang sangat tangguh. Apalagi punya playstyle rubah yang membuatnya cukup sulit dilewati lawan. Tapi ada satu masalah, speed. Karena naturalnya CB, Barzagli terasa lebih lambat saat dimainkan sebagai bek sayap. Tapi kekurangan speed ini justru bisa ditutupi dengan positioning dan kemampuan bertahan yang tinggi. Jadi jangan gerasak-gerusuk memainkannya jika kalian tempatkan dia di RB. Dan posisi nomor 1 jatuh kepada Philipp Lahm. Menurut Killua, ini salah satu card paling worth it di event Champions. Statistiknya memang cocok sebagai bek sayap, ditambah playstyle rubah yang membuatnya sulit dilewati. Belum lagi playstyle umpan peluru yang menurut gua lebih berguna untuk back sayap dibandingkan umpan silang. Kenapa? Karena untuk melakukan crossing, kita biasanya harus overlap ke depan dan itu bisa meninggalkan ruang di belakang. Sedangkan dengan umpan peluru, Lahm bisa tetap menjaga posisi sambil mengirim bola cepat untuk counter attack. Dan yang paling gila, dengan cuma 44 shard, kalian sudah mendapatkan pemain OVR 122 yang bisa dimainkan di 3 posisi dengan sama baiknya. Jadi kalau bicara value, fleksibilitas, dan gameplay, Lahm benar-benar salah satu card terbaik di event Champions menurut Killua. Sekarang, kita lanjut ke posisi berikutnya, Top 3 CM Event Champions. CM adalah jantung permainan, jembatan antara lini belakang dan lini serang, sekaligus otak yang mengatur tempo pertandingan. Jadi jangan heran kalau 3 CM terbaik di event Champions ini semuanya adalah legenda dan maestro lini tengah. Untuk posisi nomor 3, Killua memilih Toni Kroos. Kroos punya kaki 5/5 dengan 2 playstyle, yaitu tiki-taka dan placing. Kemahiran deep lying playmaker juga membuatnya fleksibel dimainkan sebagai CM, CDM, maupun CAM. Tapi kenapa cuma nomor 3? Karena dibandingkan 2 nama di atasnya, statistik Kroos masih sedikit kalah. Ditambah lagi, kalian membutuhkan sekitar 31k shard untuk membawanya ke squad. Di posisi nomor 2 ada Bastian Schweinsteiger. Dengan kemahiran half winger, dia punya kombinasi speed, shooting, dribbling, fisik, dan stamina yang lebih unggul dibandingkan 2 gelandang lainnya. Belum lagi playstyle umpan peluru level gold yang membuat distribusi bolanya semakin berbahaya. Jadi buat kalian yang suka CM dengan gaya bermain aktif, kuat, cepat, dan sangat agresif, Schweinsteiger jelas sangat menarik. Makanya Killua menempatkannya di posisi kedua. Dan untuk posisi nomor 1, tentu saja sang maestro Italia, Andrea Pirlo. OVR tinggi, statistik solid, gameplay enak, dan playstyle yang menurut Killua sangat cocok untuk seorang gelandang. Buat kalian yang suka gocek gaming, umpan presisi, sekaligus tetap bisa membantu pertahanan, Pirlo punya paket yang lengkap. Dan yang paling penting, kalian cuma membutuhkan sekitar 20k shard. Dengan harga tersebut, menurut Killua, Pirlo adalah CM paling worth it di event Champions kali ini. Sekarang, kita lanjut ke posisi berikutnya. Top 3 CDM Event Champions. Kalau CM adalah otak permainan, CDM ini tugasnya jadi satpam depan kotak penalti. Untuk posisi nomor 3, Killua memilih Andrea Pirlo. Kalau di CM dia bisa jadi nomor 1, tapi saat dipasang sebagai CDM, Killua menaruhnya di posisi ketiga. Alasannya simple, dibandingkan 2 monster di atasnya,
Pirlo masih kalah dalam fisik dan kemampuan bertahan. Jadi lebih maksimal kalau dia difokuskan sebagai pengatur serangan dari lini tengah. Di posisi nomor 2, kita ketemu lagi dengan Philip Lahm. Dengan kemahiran false back, Lahm punya kemampuan passing dan vision yang gacor. Ditambah skill move bintang 4, playstyle rubah dan umpan peluru, membuatnya tetap nyaman dimainkan sebagai CDM. Dan inilah alasan kenapa menurut Kilowatt Lahm adalah salah satu yang paling worth it di event Champions. Shard murah, OVR tinggi, dan bisa dimainkan dengan baik di 3 posisi. Menyala abangku. Dan untuk posisi nomor 1, ada Claudio Makelele. Dengan OVR 127, Makelele benar-benar terasa seperti tembok berjalan di depan kotak penalti. Dia bahkan bisa dimainkan sebagai CM, apalagi didukung playstyle tiki-taka. Tapi untuk RM, menurut Kilua kurang maksimal. Yang paling gila tentu statistik bertahannya, defending 216. Itu udah bukan CDM lagi, itu back tengah nyasar ke lini tengah. Ditambah stamina bintang 5 dan awareness 236, Makelele punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi tameng utama di depan pertahanan. Sekarang kita lanjut ke posisi berikutnya. Kalau CM adalah jenderal lapangan tengah, maka CAM adalah otak di belakang para penyerang. Tugasnya bukan cuma bikin assist, tapi juga harus punya dribbling, passing, positioning, shooting, dan kreativitas buat membongkar pertahanan lawan. Sebenarnya, kalau ngomongin champ terbaik di event Champions, jelas ada satu nama yang langsung muncul, Kakak Signature. Tapi, karena kali ini kita khusus membahas pemain non-box, mau nggak mau, abang cakep satu ini kita tendang jauh-jauh dulu. Yuk, kita mulai dari posisi nomor 3. Ada Toni Kroos. Memang posisi utamanya adalah CM dengan kemahiran deep laying playmaker. Tapi jangan salah, Kroos juga sangat cocok dimainkan sebagai champ, terutama di formasi 4-2-1-3. Dengan kemampuan passing yang presisi, dia siap memanjakan para penyerang, baik lewat umpan pendek maupun umpan jauh. Apalagi dia punya playstyle passing yang membuat Kroos semakin berbahaya saat mendapatkan ruang di depan kotak penalti. Jadi kalau kalian butuh CIM yang lebih mengandalkan visi, passing, dan tembakan dari luar kotak, Kroos bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Kita lanjut ke posisi nomor 2. Pilihan Kilua untuk posisi nomor 2 adalah Gheorghe Hagi. Hagi punya gaya bermain yang berbeda dari Kroos. Kalau Kroos mengandalkan passing dan visi, Hagi lebih mengandalkan kecepatan dan dribbling untuk membongkar pertahanan lawan. Dia sangat cocok dimainkan di formasi 4-2-2-2 dan 4-2-3-1 atau formasi pohon Natal yang memang cukup meta. Tapi ada satu catatan, menurut Kilua, Hagi kurang maksimal kalau dimainkan sebagai solo CAM di belakang penyerang. Karena ruang geraknya jadi lebih sempit, sehingga akselerasi dan playstyle rapid level 2 miliknya nggak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dia butuh ruang untuk berlari untuk melakukan eksplorasi di lini depan. Dan untuk posisi nomor 1, ada Wesley Sneijder. Memang kalau soal kecepatan, dia masih kalah dari Hagi. Untuk urusan passing pun, presisinya nggak sebaik Kroos. Tapi Sneijder punya satu keunggulan yang bikin dia naik ke posisi pertama. Dia adalah shadow striker alami. Artinya, Sneijder sangat cocok dimainkan sebagai CAM di berbagai formasi. Naluri mencetak golnya juga tinggi. Positioning dan finishingnya bahkan sudah kayak striker. Ditambah kaki 5/5, Sneijder jadi lebih fleksibel saat mencari ruang dan melepaskan tembakan. Dan yang bikin semakin berbahaya, playstyle tendangan roket. Jadi saat Sneijder mendapatkan ruang di depan kotak penalti, jangan kasih dia waktu. Karena sekali dia mendapatkan ruang, boom, kiper lawan cuma bisa melongo. Sekarang, kita lanjut ke posisi berikutnya. Yap, kali ini kita masuk ke LW atau penyerang sayap kiri. Dan di posisi ini, kita punya 3 nama dengan kombinasi speed dan dribbling yang benar-benar gila. Kalau sudah punya 2 atribut ini, bek lawan cuma punya 2 pilihan. Ngejar sampai ngos-ngosan, atau pasrah lihat kita gocek sampai kehilangan arah. Di posisi nomor 3 ada Luis Diaz. Penyerang asal Kolombia ini punya OVR 125 dengan playstyle rapid level 1. Gameplaynya kencang banget, siap keliling lapangan sambil bawa bola. Buat kalian yang suka gocek gaming, butuh Hellwing yang lincah, cepat, dan bisa membawa bola dari sisi lapangan sampai ke depan kotak penalti. Bahkan karena saking kencangnya, banyak yang sampai menjadikan dia sebagai penyerang. Selanjutnya, untuk posisi nomor 2 ada Gheorghe Hagi dengan OVR 125. Hagi adalah tipe pemain yang licin, lincah, dan super cepat. Apalagi dibekali playstyle rapid level 2. Dia juga cukup fleksibel karena bisa dimainkan di beberapa posisi. Dan karena kaki utamanya kiri, Hagi nggak cuma berbahaya saat cut inside menggunakan kecepatannya, tapi juga bisa tetap berada di sisi lapangan untuk memberikan umpan silang yang berbahaya. Jadi mau masuk ke tengah buat gocek-gocekan atau tetap melebar sambil kirim crossing, Hagi bisa melakukan keduanya.
Dan untuk posisi nomor 1, Kilua memilih Khvicha Kvaratskhelia. Bukan cuma cepat, tapi dribblingnya juga gacor banget. Apalagi dia punya 5 star skill move dan playstyle trickster yang membuatnya semakin berbahaya saat berhadapan 1 lawan 1. Ditambah lagi kaki 5/5, jadi dia nggak terlalu peduli datang dari sisi mana, kiri bisa, kanan juga gas. Dan saat melakukan cut inside, playstyle tiki-taka miliknya juga sangat membantu untuk memainkan umpan-umpan pendek yang cepat dan presisi. Jadi kombinasi speed tambah dribbling tambah 5 star skill move, tambah trickster tambah kaki 5/5, lengkap banget buat jadi winger yang bikin bek lawan sakit kepala. Sekarang kita lanjut ke posisi berikutnya, Top 3 RW Event Champions. Menariknya, sama seperti di posisi LW, mayoritas winger di sini dihuni pemain yang licin, lincah, dan punya speed yang gak kaleng-kaleng. Dan yang bikin semakin menarik, rata-rata punya kaki utama kiri. Jadi saat dimainkan dari sisi kanan, mereka bisa cut inside, masuk ke tengah, lenceng atau fake shoot, lalu shooting. Untuk posisi nomor 3, Kilua memilih Estevão dengan OVR 125 dan playstyle rapid level 1. Gameplaynya memang terkenal kencang. Apalagi bodinya kecil, bikin Estevão terasa lebih lincah dan licin saat membawa bola. Dia juga bisa dimainkan di beberapa posisi, jadi cukup fleksibel buat kalian yang suka rotasi pemain. Dan yang paling menarik, kalian cuma membutuhkan sekitar 15k shard untuk membawanya ke squad. Jadi dengan kombinasi speed, kelincahan, fleksibilitas posisi, dan harga shard yang cukup murah, Estevão jelas jadi salah satu RW yang menarik di Event Champions. Untuk posisi nomor 2, ada Phil Foden. Dengan playstyle trickster, Foden punya gameplay yang licin banget dan enak buat kalian yang suka gocek gaming. Memang kalau dibandingkan dua kompetitornya, speed Foden agak tertinggal. Tapi sebagai gantinya, dia terasa jauh lebih responsif saat dikontrol dan dribblingnya benar-benar yahut. Ditambah lagi, Foden cukup fleksibel karena bisa dimainkan sebagai CM dengan sangat baik. Jadi kalau kalian mencari pemain yang mengutamakan kontrol, responsivitas, dan dribbling, Foden adalah pilihan yang sangat menarik. Dan untuk posisi nomor 1, pilihan Kilua adalah Gareth Bale. Punya OVS 127 dan playstyle rapid level 2. Bale benar-benar ngacir. Memang kalau soal responsivitas dan kontrol, dia masih kalah dari Foden. Tapi kalau urusan lari, sekali Bale melakukan roulette dan berhasil melewati bek lawan yang bisa mereka lihat cuma nomor punggungnya. Belum selesai sampai situ. Playstyle keduanya, yaitu finishing, membuat Bale semakin berbahaya saat sudah masuk ke area kotak penalti. Makanya untuk posisi RWO nomor 1, Kilua nggak ragu memilih Gareth Bale. Sekarang, kita lanjut ke posisi terakhir. Yap, apalagi kalau bukan top 3 set atau penyerang tengah, Event Champions. Ini dia posisi yang tugasnya sederhana, cetak gol. Tapi jangan salah, striker di Event Champions kali ini punya gaya bermain yang berbeda-beda. Ada yang mengandalkan speed dan dribbling, ada yang kuat secara fisik, dan ada juga yang punya finishing serta positioning yang bikin kiper trauma. Dan karena ini adalah posisi terakhir, tentu kita harus memilih 3 striker yang benar-benar paling worth it berdasarkan gameplay, statistik, playstyle, OVR, dan kebutuhan shard. Jadi, siapa yang bakal jadi raja striker Event Champions? Untuk posisi nomor 3, Kilua memilih Didier Drogba. Dengan OVR 127, playstyle otot dan heading, Drogba punya gaya bermain yang memang beda sendiri. Dia adalah raja udara. Body besar, duel fisik kuat, heading berbahaya, dan tendangannya juga tajam banget. Tapi ingat, Drogba bukan pemain buat gocek-gocek gaming. Jangan dipaksa melakukan dribble melewati 3 bek sekaligus. Manfaatkan kekuatannya untuk duel fisik, bola atas, hold up play, dan finishing. Karena kalau kalian bisa memaksimalkan gaya bermainnya, Drogba bisa jadi mimpi buruk buat bek lawan. Di posisi nomor 2, ada Erling Haaland. Gameplaynya memang mirip Drogba. Jadi buat kalian yang suka gocek-gocek gaming, Haaland juga bukan pilihan utama. Tapi ada satu hal yang membuat Kilua menempatkannya di atas Drogba. Playstyle Rapid Level 1. Setidaknya Haaland masih bisa diajak lari mengejar ruang dan memanfaatkan kecepatannya. Ditambah power dan playstyle otot, jangan harap bek lawan bisa dengan mudah merebut bola dari belakang atau samping. Karena bek kalian akan mental duluan. Jadi kalau kalian suka striker dengan kombinasi fisik kuat, power dan speed, Haaland bisa jadi pilihan yang sangat berbahaya. Dan di posisi puncak ada Gareth Bale. Meskipun posisi aslinya adalah RW, Bale justru bisa jadi penyerang paling berbahaya di Event Champions. Kenapa? Karena dia punya playstyle Rapid Level 2 dan Finisher Level 1. Gameplaynya nggak perlu banyak gaya, nggak harus gocek sana-sini, nggak perlu skill move sampai jempol kram. Cukup terima true pass, lalu lari lurus ke gawang.
Speednya bikin bak lawan kelabakan, sementara playstyle finisher membantu Bal memaksimalkan peluang di depan gawang. Bal cocok banget buat bapak-bapak FC Mobile yang jarinya sudah mulai kaku, yang suka gameplay simple, cepat, tapi efektif. Nggak perlu banyak gaya, yang penting bola masuk. Makanya, untuk posisi NT nomor 1, Kilua memilih Gareth Bale. Walau harga shotnya gila, kita saling doain aja semoga bisa mendapatkan Bale dari gacha. Amin! Nah, itulah tadi top 3 pemain terbaik dari setiap posisi di event Champions versi Kilua. Mulai dari kiper, back, gelandang, winger, sampai striker. Semuanya sudah kita bedah berdasarkan statistik, gameplay, playstyle, OVR, dan tentunya value chart. Tapi ingat, ranking ini murni berdasarkan penilaian Kilua. Bisa jadi pilihan kalian berbeda, dan justru itu yang bikin seru. Kalau menurut kalian ada pemain yang harusnya masuk top 3, tapi nggak gue sebut, langsung aja bantai gue di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan asal nuker chart. Pastikan pilih pemain yang benar-benar sesuai dengan gaya gameplay dan kebutuhan squad kalian. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar Kilua bisa terus bahas pemain meta, tips, update, dan rekomendasi FC Mobile lainnya. Gue Kilua pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di video berikutnya nakama.